Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Kanana dalam Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, adik-adik semua, kali ini Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melalui program Smart School kembali menyapa adik-adik semua. Dan untuk kali ini kita akan melakukan persiapan untuk UTBK 2026 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yakni 21 hari dari hari ini. Jadi persiapkan diri baik-baik dan selama adik-adik konsisten maka masih bisa mengejar dalam 21 hari terakhir ya. Oke, nah sekedar informasi bahwa dalam pelaksanaan UTBK terdapat 7 subtes yang harus adik-adik kerjakan. Nah, salah satu subtes yang dikerjakan nanti akan kita bahas hari ini, yakni terkait dengan penalaran matematika. Nah, jadi subtes penalaran matematika akan menguji pemahaman adik-adik terkait dengan matematika yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga tipe soal yang diberikan itu berupa sebuah teks yang mungkin cukup panjang dan adik-adik harus menganalisis materi matematika apa yang digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, cenderung kalau misalkan penalaran matematika, penggunaan rumusnya tidak terlalu kompleks dengan subtes penalaran kuantitatif, hanya saja adik-adik perlu menguasai konteksnya ya. Nah, kemudian penalaran matematika itu akan diberikan 20 soal yang terbagi dalam 5 konteks. Nah, adik-adik harus menyelesaikannya dalam waktu 40 menit. Sehingga kalau kita rata-ratakan, maka adik-adik harus menyelesaikan satu soal maksimal 2 menit ya. Nah, seperti apa sih soal penalaran matematika? Mari kita bahas satu teks untuk hari ini ya. Dan pastikan adik-adik menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat setiap informasi yang kakak sampaikan ya. Oke, mari kita lihat untuk teks yang pertama. Oke, nah kita pelajari dulu konteksnya. Jadi ketika adik-adik membaca konteks dalam penalaran matematika, kita membaca sambil menganalisis. Ini materinya masuk di bagian mana gitu dalam matematika ya. Nah, sekarang kita baca di RTA terdapat 8 keluarga yang tinggal di utara. Nah, jadi boleh kita highlight di sini ada 8 keluarga yang tinggal di utara. Nah, kemudian ada 12 keluarga yang tinggal di selatan. Nah, trik dari Kanana, kalau misalkan kita membaca soal matematika yang cukup panjang, maka satu kalimatnya, kalau ada yang sudah bisa kita misalkan atau kita modelkan, maka silahkan adik-adik modelkan. Itu akan memudahkan adik-adik untuk memahami konteks keseluruhan. Apalagi kalau misalkan konteks yang diberikan panjang ya. Nah, jadi yang tinggal di utara ada sebanyak 8 keluarga. Kemudian yang tinggal di selatan ada sebanyak 12 keluarga. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya. RTA akan mengadakan acara keakraban, sehingga untuk persiapan acara tersebut diadakan pertemuan dengan setiap keluarga, masing-masing diwakili oleh 1 orang. Berarti yang dari utara ada 8 orang, kemudian dari selatan ada 12 orang ya. Oke. Kemudian pada pertemuan tersebut akan dipilih panitia inti yang terdiri dari ada ketua, ada wakil ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa akan dipilih sebanyak 4 orang. Nah, yang terdiri dari ada ketua, kemudian sekretaris, sebelumnya ada wakil, kemudian ada sekretaris, dan ada bendahara. Oke, nah berarti kalau kita membaca sekilas konteksnya, ini mengarahkan kita kepada kaidah pencacahan. Nah, karena reviewkan sedikit, di kaidah pencacahan ada 5 yang harus adik-adik kuasai. Yang pertama ada kaidah penjumlahan, yang kedua perkalian, yang ketiga ada filling slot, yang keempat permutasi, dan yang kelima kombinasi. Nah, dari ilustrasi yang diberikan,
ketika konteks yang dipilih 4 orang sampai di sini, itu tidak perlu kita memperhatikan urutannya, sehingga bisa kita selesaikan menggunakan kombinasi ya. Nah, namun di konteks ini diperjelas bahwa ada yang dipilih tersebut ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Sehingga redaksi ini mengarahkan kita bahwa penentuan berapa banyak kejadiannya menggunakan permutasi. Jadi hati-hati ya adik-adik, kalau misalkan ada sebuah konteks yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, satu konteks bisa beberapa penyelesaiannya, bergantung redaksi kalimat yang mengikuti. Kalau sampai pemilihan 4 orang maka bisa kombinasi, tetapi ketika dilanjut sampai spesifik maka dia masuk permutasi. Nah, pastikan adik-adik menulis informasi yang kakak tuliskan di atas. Nah, karena selanjutnya karena akan mengarahkan kepada soal yang berkaitan dengan konteks ini. Oke. Nah, kita lihat ke soal yang pertama. Nah, berapa banyak cara untuk memilih panitia inti? Oke, jadi kita akan memilih panitia inti dengan syarat ketua tinggal di utara, kemudian wakilnya tinggal di selatan. Berarti kita definisikan kejadiannya bahwa ketua di utara, kemudian wakil di selatan. Oke. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara untuk menentukan kejadian tersebut? Nah, tadi karena dispesifikan ketua, wakil, dan seterusnya, sehingga menggunakan permutasi. Nah, adik-adik semoga masih diingat rumus dari permutasi. Nah, karena tuliskan untuk mereviewnya, permutasi R dari N, kita mengambil R unsur dari N unsur yang ada, itu bisa dihitung dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, kalau kelas 12 harusnya ini masih fresh ya, karena dipelajari ada yang semester 1 dan juga ada yang di semester 2 ya. Nah, sehingga kita menentukan banyak kejadian A-nya, kita simbolkan sebagai NA, yaitu, nah, ketuanya kan dari utara. Ketua kan hanya diambil 1 orang. Berarti kita mengambil 1 dari banyak orang yang berada di utara. Nah, tadi di utara kan ada sebanyak 8 orang. Berarti permutasi 1 dari 8. Kemudian pengambilan wakil. Wakil kan 1 orang juga yang diambil dari selatan. Di selatan tadi ada sebanyak 12 orang. Berarti permutasi 1 dari 12. Nah, adik-adik perlu pahami bahwa dalam konteks ini kita akan memilih 4 orang. Sehingga yang 2 orang tersisa, sekretaris dan bendahara, itu tidak ada aturan spesifik. Sehingga untuk menentukannya kita menggunakan permutasi dari sisa orang yang belum dipilih. Nah, totalnya kan ada 20 orang ya, sehingga sudah dipilih 2, maka sisanya adalah 18 orang. Oke, nah kalau sampai di sini sudah benar, harusnya ke bawah sudah benar ya. Tinggal mengikuti rumus dari permutasi. Nah, sisa kita jabarkan. Permutasi 1 dari 8 mengikuti polanya, maka di sini 8 faktorial per N dikurang R, berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7 faktorial. Kemudian dikali dengan permutasi 1 dari 12, berarti 12 faktorial dibagi dengan 11 faktorial. Kemudian permutasi 18, berarti 18 faktorial per 18 kurang 2, 16 faktorial. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan. Oke, berarti kalau yang pertama kita sederhanakan faktorial, berarti kita ambil yang di atasnya 7 ya, tersisa 8. Kemudian 11 dengan 12 kita sederhanakan, kita ambil di atasnya 11 yaitu 12. Kemudian 18 dengan 16 kita mengambil di atasnya 16 yaitu 18 dengan 17. Sehingga menentukan banyaknya kejadian ini kita memiliki 8 dikali 12 dikali 18 dikali dengan 17. Nah, ini kan perkaliannya itu terlalu
gede ya adik-adik semua. Sehingga karena punya trik, di sini kan pilihannya itu tidak cukup beragam ya, sehingga boleh kita lakukan tes satuan. Karena dalam matematika satuannya saja yang berbeda, itu pasti hasilnya akan berbeda ya. Nah, biar tidak kita lakukan pengalian yang terlalu banyak, nah kita kalikan dulu yang 8 dikali dengan 12 itu kan hasilnya 16. Gitu kan? Nah, kita ambil yang satuannya, yang 6. 6 lagi kita kalikan dengan yang 8. Nah, 6 kali 8 kan hasilnya 48. Nah, ambil lagi satuannya, kalikan dengan 17. Berarti bukan 17 ya, 7. Nah, 8 kali 7 kan hasilnya 56. Berakhiran 6. Jadi kita hanya fokus di satuannya. Nah, yang berakhiran 6 di opsinya hanya ada 1. Berarti boleh pakai trik yang ini. Nah, tetapi jika adik-adik menemukan, pilihan yang berakhiran 6 itu ada lebih dari 1, maka wajib dihitung semuanya. 8 dikalikan dengan 12 kali 18 dengan 17. Nah, untuk konteks ini boleh kita pakai triknya sehingga bisa langsung kita pilih jawabannya, yaitu ya delta ya. Oke, jadi ini untuk versi cakarannya. Semoga adik-adik bisa mengetahui trik ini. Oke. Oke, jadi tadi jawabannya adalah 29.376. Gitu ya. Nah, kemudian selain dari cara ini, karena punya satu cara lagi untuk menyelesaikannya. Nah, kalau di awal tadi, ketika melihat soal pertama, sudah diketahui bahwa penyelesaiannya menggunakan konsep permutasi, maka soal ini juga akan bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep filling slot, ya, aturan pengisian tempat. Jadi, karena punya cara yang kedua. Oke. Nah, tadi kan kita akan memilih 4 orang, berarti kita sediakan 4 orang. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Gitu ya. Nah, ketika akan memilih ketua, kita kan harus memilih dari utara. Berarti di sini ada pilihannya, yaitu 8 orang. Kemudian pas memilih wakil, kita harus memilih dari selatan, sehingga selatan ada 12 orang. Kemudian ketika memilih yang sekretaris, karena tidak ada syarat tertentu, berarti orang yang tersisa setelah dipilih ketua dan wakil, itu adalah 18. Dengan langkah yang sama, kita bisa menentukan pilihan untuk bendahara, yaitu ada sebanyak 17 orang. Nah, angka ini kan sama dengan yang sebelumnya kita hitung menggunakan permutasi. Gitu. Ini bisa diselesaikan dengan filling slot juga, tetapi kalau kombinasi maka tetap dengan kombinasi. Oke, itu ya untuk soal yang pertama. Oke, semoga dipahami dengan baik ya. Oke, kalau gitu, Kanana lanjut ke soal berikutnya. Oke, ingat soal penerapan matematika itu adalah soal yang berlanjut ya dari konteks yang diberikan sebelumnya. Oke, kita ke soal nomor 2. Oke, pada pertemuan tersebut akan dipilih 4 orang untuk bernyanyi. Nah, ini bukan lagi dalam konteks pemilihan panitia ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan wakilnya ya. Dan yang dipilih untuk bernyanyi saja, tidak ada spesifik dia mau bernyanyi apa, mau dangdut, pop, atau genre yang lainnya. Sehingga ini kita tidak perlu memperhatikan urutannya. Pokoknya siapapun yang bernyanyi itu tidak sama kejadiannya ya, jadi tidak memperhatikan urutannya. Nah, sehingga kita lihat definisi kejadian yang ditanyakan. Nah, yaitu berapakah peluang? Nah, di sini ada kata peluang. Oke, peluang yang terpilih keempatnya dari orang yang tinggal di utara. Berarti kejadiannya yaitu 4 orang dari utara. Oke, sehingga yang ditanyakan berapakah peluang kejadian A-nya. Oke. Nah, karena juga revisikan sedikit untuk konteks kombinasi. Tadi kan ini menggunakan kombinasi ya. Berarti kombinasi R dari N itu penjabarannya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R
faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, ini untuk menentukan kejadiannya, baik untuk NA maupun NS-nya. Nah, tetapi yang ditanyakan di bagian akhir adalah peluang, yaitu peluang kejadian A yang bisa diselesaikan dengan berapa banyak NA dibagi dengan berapa banyak NS-nya. Oke, ini akan kita jabarkan satu-satu ya. Oke, nah sekarang kita tentukan masing-masing. Untuk bagian pertama, menentukan NA-nya. Oke, berarti diambil 4 dari utara, berarti kombinasi 4 utara ada 8 orang, berarti kombinasi 4 dari 8, sehingga kita jabarkan jadinya 8 faktorial, kemudian 8 dikurangi dengan 4, ada 4 faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Gitu ya. Nah, sehingga dengan penyederhanaan faktorial, kita coret 4 faktorial dengan 8 faktorial, kita ambil di atas 4, berarti ada 8, ada 7, ada 6, dan ada 5, dibagi dengan 4 faktorial. Oke, kita keep dulu sampai di sini. Oke, nah selanjutnya, kita cari atau tentukan NS-nya. Oke, NS itu adalah ruang sampelnya yang tidak memperhatikan kejadian secara spesifik. Jadi fokus ke penentuan kejadiannya ya, yaitu kita akan memilih 3 orang dalam satu kejadian. Oke, berarti tinggalnya pindah sih. Oke, berarti berikutnya kita ambil kombinasi 4 dari 20 orang ya untuk ruang sampelnya, sehingga kalau kita jabarkan jadinya 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi dengan 4, hasilnya 16 faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Nah, kalau kita sederhanakan akan diperoleh diambil atau dicoret 20 dengan 16, berarti kita ambil di atasnya 16, yaitu mulai dari 20, kemudian 19, kemudian 18, kemudian 17, dibagi dengan 4 faktorial. Gitu ya. Oke, dapat NA, dapat NS-nya, kemudian berikutnya tinggal kita cari peluangnya. Oke, yaitu peluang sama dengan NA per NS. NA-nya kan adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, ini per 4 faktorial. Dibagi dengan NS-nya 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17, dibagi juga 4 faktorial. Nah, kalau dua bilangan yang sama-sama dibagi dengan sebuah angka, maka ini bisa kita coret langsung, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Jadi tinggal fokus di 8 kali 7 kali 6 kali 5 dengan 20, 19, 18, dan 17. Gitu ya. Oke, nah kalau seperti ini berarti kita menggunakan pembagian yang sistem pencoretan ya. Jadi harus satu yang dicoret di atas dan satu yang di bawah ya. Oke, berarti yang pertama kita coret, boleh kita coret 20 dengan 5, artinya sama-sama dibagi 5 ya. Berarti hasilnya sama dengan 4, ini 1. Kemudian yang bisa dicoret berikutnya adalah 4 dengan 8 sama-sama kita bagi 4, hasilnya ini 1 dan ini 2. Nah, kita lihat masih adakah yang bisa dicoret? Ternyata masih bisa kita coret 18 dengan 6, sama-sama kita bagi 6. Berarti ini dapat 1, kemudian ini dapat dibagi 3 hasilnya, berarti dibagi 6 berarti dapat 3. Nah, kita lihat masih ada enggak angka yang bisa dicoret. Nah, kalau adik-adik tidak melihat lagi angka yang bisa dicoret, baik di pembilang maupun di penyebutnya, maka sudah bisa langsung kita sederhanakan. Nah, kita fokus ke pembilangnya dulu nih. Nah, yang tersisa di bagian pembilang adalah 2 kali 7 kali 1, yang mana hasilnya sama dengan 14. Nah, kita lihat opsi dulu. Yang opsi memiliki pembilang 14,
Oke, sorry kembali deh. Oke, yang pembilangnya 14 itu kan hanya di opsi A. Jadi langsung saja kita pilih jawabannya A tanpa harus kita kalikan dulu berapa kali 19 kali 3 kali 17 ya. Jadi kalau menyelesaikan soal sambil diperhatikan opsinya deh. Apalagi kalau misalkan banyak sekali perkalian yang angkanya gede ya, gitu. Selama pencoretannya benar ya, maka bisa kita lakukan trik yang seperti ini. Oke, kalian harap adik-adik semuanya bisa memahami trik yang kalian berikan ya. Oke, pastikan untuk ditulis ya. Oke, nah untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kalian lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Oke, masih di konteks yang sama. Oke, kita lihat pertanyaan di nomor 3. Pada pertemuan tersebut juga akan dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan kelurahan. Kegiatan kelurahan ini tidak dispesifikkan kegiatannya seperti apa, sehingga siapapun yang ikut dari 3 orang tersebut, berarti kita tidak memperhatikan urutannya ya. Sehingga kalau tidak memperhatikan urutan, masuk konteks di kombinasi. Nah, yang ditanyakan dari 3 orang tersebut adalah kejadiannya, berapakah peluang terpilihnya 1 orang dari utara? Oke, berarti 1 dari utara. Kemudian 2 orang dari selatan. Berarti 2 selatan. Nah, kemudian di sini ada lanjutannya, yaitu atau, berarti ini menandakan ada 2 kejadian. Oke, kejadian pertama 1 utara, 2 selatan. Kemudian kejadian kedua yaitu ketiganya dari selatan, berarti 3 selatan. Oke, jadi kalau misalkan ada kata atau dek, berarti kita diarahkan ke penjumlahan ya. Jadi ada 2 kejadian yang nanti kita jumlahkan sebelum kita menentukan peluangnya. Oke, berarti masih sama pertanyaannya, yaitu peluang kejadian A. Oke, yang membedakannya dengan soal sebelumnya adalah di kejadiannya ya, sehingga langkah mencarinya sama, kita menggunakan kombinasi. Oke, nah selanjutnya kita hitung masing-masing. Untuk kejadian A, berarti 1 diambil dari utara, kombinasi 1 dari utaranya ada 8, gitu ya. Kemudian dikali dengan kombinasi 2 dari selatan ada 12. Nah ini kejadian pertama, kemudian ditambah dengan diambil 3 dari selatan, berarti selatan kan ada 12. Nah tinggal kita sederhanakan ya. Oke, kemudian perhatikan triknya. Di sini ada sedikit trik deh ya. Kombinasi 1 dari 8, kalau di sini 1 dan 8, maka langsung 8 aja. Oke? Ataukah kombinasi 7 dari 8, maka langsung 8. Gitu ya? Oke, kemudian dikali dengan kombinasi 2 dari 12, maka ini harus dijabarkan, yaitu 12 faktorial per 12 dikurangi 2 sama dengan 10 faktorial, kemudian dikali lagi dengan 2 faktorial. Nah, kemudian ditambah dengan kombinasi 3 dari 12, berarti 12 faktorial dibagi 12 kurang 3 sama dengan 9 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Gitu ya. Oke, sisa kita sederhanakan lagi deh. Berarti 10 dengan 12 kita ambil di atasnya 10. Kemudian 9 dengan 12 ambil di atasnya 9. Kemudian ini jadinya 8 dikali di atasnya 10 kan ada 12 sama 11. Kemudian dibagi dengan 2 faktorial, 2 kali 1. Kemudian ditambah dengan 12 diambil di atasnya 9 ada 12 dikali 11 dikali 10. Dibagi dengan 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, sampai di sini tinggal kita sederhanakan. Berarti, oke, ini masih bisa dicoret. 2 dengan 8, berarti ini hasilnya 4. Kemudian, yang dibawakan hasilnya sama dengan 6. Karena bagi dengan
12, sama-sama dibagi 6. Hasilnya di bawah 1, di atas, hasilnya sama dengan 2. Nah, berikutnya di sini sedikit ada trik lagi ya, adik-adik semuanya perhatikan. Di bilangan sebelum tambah ini akan 11, kemudian yang setelah tambah juga ada 11. Kemudian yang sebelah kirinya tambah juga bisa dibagi 2, begitupun yang sebelah kanan ya. Sehingga bisa kita gunakan sifat distributif, kita ambil di depan 2 dengan 11. Maka yang sebelah kiri tambah ini kan tersisa 2 dikali 12. Oke, kemudian yang sebelah kanan dari tambah itu tersisa 10. Oke, ini menggunakan sifat distributif ya, daripada kita mengalihkan terlalu banyak, nah lebih baik pakai sifat ini. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan diperoleh 2 kali 11 hasilnya 22, yang dalam kurung kan 2 kali 12 hasilnya 24 ditambah 10 hasilnya sama dengan 34. Ini kan dikali ya, berarti kali 34. Nah, adik-adik tidak perlu rajin banget mengali ya, kita keep aja dulu sampai di sini. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita tentukan lagi NS-nya. Oke, nah NS-nya kita peroleh dari, ini kan kombinasi 3 yang akan diambil dari 20 orang ya. Oke, berarti kalau kita jabarkan diperoleh 20 faktorial per 20 kurang 3 sama dengan 17 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, coret lagi yang 17 dengan 20, kita ambil di atasnya 17. Kan terus di sini ya, 20 kali 19 kali 18. Nah, 3 faktorial tadi kan itu diperoleh, ini 6 ya, sehingga 3 dengan 18 sama-sama dibagi 6, sehingga ini sisa 1, ini dibagikan dapat 3. Gitu ya. Oke, nah sudah dapat NS-nya, tinggal langkah terakhir, yaitu menentukan peluang kejadian A. NA dibagi NS, yaitu ada 22 kali 34, kemudian dibagi dengan NS-nya tadi ada 20 dikali dengan 19 dikali dengan 3 ya. Oke, sisa kita coret-coret lagi. Yang bisa dicoret, di sini kita punya 20, kita bagi 2 dengan 22, berarti di sini 10, di sini 11. Oh, masih ada yang bisa dicoret, yaitu 34 dengan 10, masih dibagi 2, berarti ini hasilnya sama dengan 17, kemudian ini hasilnya sama dengan 5. Kita perhatikan masih ada tidak yang bisa dicoret. Nah, kalau sudah tidak ada, maka pakai trik yang kayak tadi, kita tes satuannya. Tes satuannya itu kan sisa kita kali 11 dikali 17, berarti 1 kali 7, dia akan hasilnya 7. Berarti cari yang berakhiran 7. Yang berakhiran 7 hanya di opsi C. Maka jawabannya adalah 187 per 285. Oke? Semoga adik-adik semua paham untuk soal nomor 3 ya. Oke. Nah, semoga bisa ditulis ya di catatannya yang sudah di bawah. Kalau ada yang tidak bawa, karena sarankan di sesi berikutnya disiapkan ya untuk mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, jangan bosan-bosan ya untuk konteks ini, karena soal PM itu satu konteks terdiri dari 3-5 soal. Jadi kalau misalkan dirata-ratakan, satu konteksnya ada 4 pertanyaan. Jadi satu saja yang kita pahami akan mudah kita selesaikan 4 pertanyaan yang mengikuti konteksnya ya. Oke, di soal terakhir untuk konteks ini diberikan peluang yang ditanyakan peluang lagi ya. Oke, yaitu peluang terpilihnya ketua. Nah, dan wakil ketua. Ada lagi spesifikasi dari
orang yang mau dipilih ya. Berarti kalau misalkan ada spesifikasi seperti ini deh, itu kita menggunakan nanti permutasi ya. Oke. Yang tempat tinggalnya terpisah oleh jalan serta bendahara dan sekretaris tinggal di selatan. Jadi kita lihat dulu ketua dan wakil tempat tinggalnya terpisah. Oke, berarti kalau ada kalimat atau kata yang ambigu, berarti biasanya terdiri dari beberapa kemungkinan. Berarti kejadiannya ketua sama wakil dari tempat terpisah, berarti bisa utara, kemudian wakilnya yang selatan. Nah, sementara sekretaris dan bendaharanya tinggalnya masing-masing di selatan ya. Berarti utara selatan, selatan, selatan untuk sekretaris bendahara. Gitu ya. Nah, tadi kan ini yang kita ambil adalah ketua yang utara. Karena pisah tempat tinggal berarti bisa juga ketuanya yang di selatan, kemudian wakilnya di utara. Sekretaris bendahara itu sama-sama di selatan. Ingat tadi bahwa kalau misalkan konteksnya menggunakan permutasi, berarti bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan filling slot ya. Jadi untuk konteks ini, karena akan menjelaskan menggunakan filling slot. Itu lebih sederhana daripada permutasi, karena tidak menjabarkan ya. Oke, nah sekarang kita tentukan kejadian A. Oke, NA-nya berarti, tadi kan utara ada 8 orang ya, berarti sisa 8 dikali selatannya ada 12 orang, sudah diambil 1 berarti pilihan untuk sekretaris sisa 11 orang, kemudian diambil lagi 1 berarti sisa 10 orang untuk bendahara. Nah, dengan pola penyelesaian yang sama, kita bisa tentukan untuk kemungkinan keduanya. Ketuanya dari selatan ada sebanyak 12 orang yang bisa dipilih, kemudian wakilnya utara masih ada 8 orang, sekretaris dan bendahara itu ada 11, kemudian ada 10 orang. Nah, sudah dapat ya? Oke, secara makna ini berbeda, tapi secara hasil perhitungan, kalau kita lihat angka-angka perkaliannya, maka yang sebelah sini, yang kiri dari tambah, itu kan angkanya sama ya. Berarti boleh kita langsung tulis saja, yaitu 8 dikali 12 dikali 11 kali 10. Nah, penjumlahan berulang itu adalah bahasa lain dari perkalian, berarti kita kali 2, karena berulang sebanyak 2 kali. Oke, daripada kita hitung satu-satu baru jumlah, mending kita menggunakan konsep seperti ini ya. Oke, nah, kembali lagi karena ingatkan, kalau peluang jangan terlalu rajin untuk mengali ya. Jadi bisa kita lanjutkan ke penentuan NS-nya. Oke, sebenarnya NS itu sudah kita hitung juga di soal sebelumnya ya, bahwa untuk memilih 4 jabatan tersebut, berarti awalnya kita memiliki 20 pilihan untuk memilih orang pertama, tanpa memperhatikan jabatannya ya, kalau kita mau menentukan ruang sampelnya. Kemudian, untuk orang kedua kita memiliki 19 cara atau pilihan, orang ketiga 18 dan 17. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita tentukan untuk peluangnya. Oke. Berarti untuk peluang kejadiannya, NA per NS, peluang A yaitu sama dengan 8 dikalikan dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 2. Dibagi dengan 20, kemudian dikali 19 dikali 18 dikali 17. Oke. Nah, sisa dicoret-coret ya. Oke, kita lihat dulu yang mana yang bisa dicoret. Nah, ini bisa ya, 20 dengan 10 sama-sama dibagi. 10 berarti ini dapat 1, kemudian ini dapat 2 ya. Oke, nah dan setiap orang bisa saja deh kalau misalkan mau coret yang 20 dengan 8-nya ya. Oke, berarti bisa, kalau 20 dengan 8 berarti bisa dibagi dengan 4. Oke, tapi kita prioritaskan angka yang lebih besar biar hasilnya langsung sederhana. Oke, next yang bisa dicoret berikutnya. Nah, ini ada, saya ambil 18 dengan 12, sama-sama bisa dibagi 6. Dibagi 6 dapat 2, 18 dibagi 6 dapat 3.
Nah, kemudian di sini ada 2. Oke, berarti ini bisa kita langsung coret aja. Habis ya? Oke, kemudian berikutnya, apakah masih ada angka yang di pembilan dengan penyebut yang masih bisa dicoret? Nah, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang dicoret, maka kembali triknya sama, ya. Kita sederhanakan dulu bagian pembilang. Oke, nah kita lihat untuk bagian pembilangnya kita memiliki 8 kali 2 kali 11. Berarti 8 kali 2 kan sama dengan 16. Berarti berakhiran 6. Kita cek kembali di opsinya yang berakhiran 6. Oke, ini 8, kemudian 2, 6, 0, 4. Nah, ternyata sudah berbeda semua. Berarti langsung saja kita ambil jawabannya adalah Charlie ya. Oke, karena yang berakhiran 6 atau yang satuannya 6 itu hanya ada 1. Tanpa harus mengalihkan yang bagian bawah. Karena bayangkan deh kalau misalkan kita mau mengalihkan yang bawah, itu kan hasilnya itu 900-an. Terlalu gede untuk dihitung ya. Apalagi dengan durasi waktu PM hanya 40 menit untuk 20 soal. Itu sedikit ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 176 dibagi dengan 969. Oke. Itu jawabannya ya. Oke, jadi karena ulangi kembali untuk soal penalaran matematika itu ada satu teks yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang mengikutinya. Ya. Nah, bisa saja 3 paling minimal, rata-ratanya 4, berarti kalau ada 3 kemungkinannya ada yang 5 konteks. Nah, kemudian karena ini merupakan pertama dalam penalaran matematika, oke, berarti konteks yang sering muncul di tahun sebelum-sebelumnya selain dari peluang ini itu ada tentang aljabar, kemudian ada juga tentang geometri, kemudian ada juga tentang bilangan. Jadi pastikan adik-adik mereview rumus tersebut sebelum mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan UTBK. Karena ini tricky ya. Oke. Nah, sekedar informasi bahwa konteks yang akan Anda bahas itu adalah konteks yang keluar di tahun 2025 kemarin ya. Oke, jadi baru banget keluar di tahun kemarin. Oke, sehingga kalau adik-adik kuasai ini dan masih muncul di tahun ini, maka selamat adik-adik harusnya bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan peluang dan kaidah pencacahan. Oke, itu aja dari Kanana untuk sesi ini. Jadi Kanana ingatkan kembali untuk adik-adik yang mungkin telat untuk mengikuti sesi ini, adik-adik silahkan kunjungi kanal YouTube kami di Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk mengulang kembali penjelasannya dari awal sampai akhir ya. Nah, dan juga di sana selain bisa mendapatkan persiapan UTBK, juga adik-adik bisa melihat video yang lainnya untuk mempelajari materi-materi yang lainnya yang lebih spesifik berkaitan dengan matematika atau pelajaran yang lainnya. Oke, itu saja dari Kanana. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sesi yang ada ya, sampai beberapa hari ke depannya. Salam sukses untuk kita semua. Kanana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.